Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kali ini kita akan belajar untuk mulai dari awal cara pembuatan potongan. Untuk yang pertama itu sebelum kita gambar potongan itu kita pilih dulu untuk yang awal mau gambar. Itu sudah saya jelaskan di video kemarin. Jadi itu yang digambar itu yang memotong atapnya itu bentuknya segitiga ya. Misal ini kalau denah ini berarti di potongan B ini yang bentuknya segitiga. Karena kenapa segitiga? Karena di sini kan ini kan tinggi atapnya ya. Jadi kan di sini atapnya bentuknya memanjang ke sini. Jadi motongnya itu di B dulu. Oke. Yang pertama itu kita copy aja dulu. Seperti buat tampak kemarin. Kemudian kita rotasi sesuai arahnya. Karena ini arahnya ke kiri, berarti sesuaikan aja di sini. Oke. Selanjutnya itu kita identifikasi dulu. Sebelum itu kita cek di sini potongan B itu dia memotong apa aja. Bisa dicek di sini, kita panjangin. Nah, jadi di sini dia memotong pagar, di sini ada dinding, di sini ada pintu, dan pagar lagi. Oke. Pertama itu seperti tampak, kita buat garis bantu aja XLV. Itu buatnya itu di as aja di sini di tengah-tengah. Ini belum saya nyalakan. Di tengah-tengah dinding aja biar enak semuanya. Ini di tengah, ini juga di tengah, ini di tengah, dan ini di tengah juga. Oke. Setelah itu kalau sudah, kita langsung ke atas dan kita buat XLH ini sebagai tanahnya. Oke. Setelah itu kita cek untuk di soal. Ini ada contoh aja. Di sini bisa dilihat itu poin 3, 4, 5, 6 ya. 3, 4, 5, 6 ini sangat penting untuk awal pembuatan potongan. Pertama-tama untuk kedalaman pondasi ini kan di sini 100 ya. Kedalaman pondasi 100, kita screenshot aja. Oke. Nah, jika di sini kedalaman pondasi itu dilihat 100, kemudian di sini kan nanti 1 itu berarti kan 0,00-nya itu dari MTA itu 40 cm. Kemudian lebar pondasi atas 30 sama lebar bawah pondasi 80. Sekarang kita untuk awal itu buat pondasinya terlebih dahulu. Sini pondasi. Nah, cara buatnya gimana? Itu caranya tinggal buat biar mudah buat pakai line aja. Di sini itu kan lebar atas 30. Ini 30 cm. Kemudian besar, kecilin dulu aja. Nah, kecilin. Oke. Kemudian kedalaman pondasi itu 100. Kedalaman pondasi itu berarti setelah lebar atas pondasi ya. Itu kedalaman itu kita buat dari tengah-tengah sini. Kemudian ke bawah sebanyak 100 sesuai soal masing-masing. Untuk yang lebar bawah pondasi itu misal ini 80,
kita buat aja di sini sembarang 80. Setelah itu kita move midpoint di sini, kemudian klik di sini. Nah, jadi di sini ketemu untuk lebar atasnya itu 30, kedalamannya itu 100, dan lebar bawahnya itu tadi 80 ya. Oke. Setelah itu yang ini kita hapus. Di sini kita sambungkan. Nah, kayak gini. Kalau sudah, kita join. Oke. Itu untuk yang cara pertama. Kalau yang cara kedua itu kita buatnya dari rectangle. Kemudian kita tulis saja lebar bawahnya itu berapa, lebar bawah dikali tinggi. Berarti 80 kali 100 ya. Oke. Perhatikan lebar atasnya itu 30 ya. Jadi 30 dikurangi 8. Oh, 80 dikurangi 30 kan ada 50 ya. Itu di sini kita stretch. Jadi di sini kan 50 dibagi 2, jadi sisi kiri kanan di sini jarak dari sini ke sini itu kan berarti 25 ya. Di sini klik 25. S lagi, sini 25. Oke. Itu hasilnya sama. Teman-teman mau pilih yang cara pertama tadi atau yang cara kedua itu terserah. Untuk hasilnya yang penting sesuai dengan soal kalian. Kita cek di sini, lebar atasnya itu 30, lebar bawahnya itu berapa? Sama 80, dan tingginya kita cek. Oke, harusnya sama 100 ya. Setelah itu kita arsir. Di sini pakai arsir fondasi ya, biar enak nanti. Setelah diarsir, di sini pilih namanya gravel kalau nggak salah. Nah, di sini gravel. Oke. Oke. Nah, kalau di sini nggak kelihatan, ini kan terlalu kecil. Kita besarkan. Mungkin 10. Oke. 15. 25. Oke. Disesuaikan sama gambar kalian masing-masing ya. Oke. 30. Oke. Selanjutnya dikasih di sebelahnya. Heads. Klik sembarang. Nah, untuk menyamakan biar cepat, itu kalian tinggal klik yang benar, heads yang benar, ketik MA, kemudian pilih di heads yang mau dirubah. Dia otomatis akan sama settingannya. Oke. Selanjutnya yaitu membuat sleeve. Di sini kita ganti balok aja ya. Sama aja. Balok sleeve itu ukurannya 15 kali 30 ya. 15 kali 20. 15 kali 20 ya. Sleeve ukurannya 15 kali 20. Setelah itu arsirannya juga kita kasih heads. Di sini pakainya itu Archon. Bentar, oke. Kalau sudah, ini misal kekecilan, itu kita besarkan aja. Seperti ini. Oke, kalau sudah, kita taruh di tengah sini. Nah, oke. Sekarang kita copy atau taruh sesuai dengan garis bantuan tadi. Di sini ya berarti ini, kemudian ini sama ini. Oke. Nah, yang kiri juga ya. Nah, yang
di sini itu akan timbul permasalahan untuk yang pondasi sisi kiri dan kanan. Itu apa permasalahannya? Yaitu kita cek XLV. Di sini kan mentoknya itu di sini ya, tanah kita. Jadi dari garis ini ke kanan itu kan bukan milik kita lagi. Kita cek ke atas. Nah, ternyata kalau pondasinya bentuknya seperti ini, itu dia akan melebihi tanah kita. Caranya biar nggak melebihi itu gimana? Itu memakai tipe setengah pondasi. Cara buatnya itu gimana? Untuk tipe setengah pondasi itu hampir mirip, cuma kayak gini aja. Tadi kan lebar atas 30, kemudian tinggi 100, kemudian masukkan lebar bawah, tadi kan 80 ya. Kemudian kita sambungin aja, setelah itu join. Oke, bentuknya sama seperti ini. Oke. Kalau setengah pondasi itu bentuknya seperti ini. Jadi salah satu sisinya itu bentuknya rata, tegak lurus lah. Kayak ini kan tegak lurus siku ya di sini. Setelah itu kita arsir aja, tambahkan dengan yang ini ya, pakai NA seperti biasa. Oke. Kemudian kita masangannya. Cara masangannya itu enggak seperti ini ya, bukan seperti ini, tapi di sini di pojoknya itu disesuaikan garis as kalian. Jadi garis ini itu garis apa ya? Garis paling mentok lah. Nggak boleh ada bangunan kalian yang melebihi garis as terluar. Kayak gini kan udah pas. Kalau di sini udah bener. Nah, gimana yang sisi kiri kayak gini? Oke. Yang sisi kiri ini kita anggap asnya itu sama kayak ini aja ya. Nah, sama kayak dinding. Itu gimana? Kita ambil dari sini aja. Di sini kita mirror. Nah, kemudian di sini kita move. Oke. Jadi untuk yang fondasi sampingnya. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya itu untuk galiannya. Galian itu apa? Nah, lihatin. Nah, galian itu kan jadi kan sebelumnya kan tanah fondasi itu kan di dalam tanah ya. Nah, jadi harus ada tanah yang digali untuk ditanamnya, untuk perletakan fondasinya. Di sini kan untuk tanah aslinya kan segini ya. Nah, untuk yang fondasinya itu di sini itu dia digali dulu di dalam. Jadi fondasi itu letaknya di dalam tanah, nanti ditimbun lagi sama tanah. Oke. Selanjutnya, nah, kita cek di sini di bawah tanah itu ada apa? Itu ada pasir, di sini pasir padat, lahan stamping, ada batu kosong, sama pasir lagi. Oke. Sebenarnya di sini untuk bawah fondasi itu normalnya itu dia pasir, lahan stamping, kemudian langsung di sini langsung diisi fondasi. Di sini tanpa ada pasir padat. Oke. Nah, gunanya pasir padat di sini itu buat apa? Itu nanti untuk meminimalisir kerusakan ketika gempa. Jadi nanti goyangannya itu tidak terlalu besar. Gaya tahannya itu nanti jadi rumahnya ini dia bisa bergerak menyesuaikan gempanya, sehingga gaya tahannya pondasi itu dan struktur lainnya itu tidak besar. Nah, di sini kita lihat ukurannya berapa. Kan 5, di sini 20, kemudian 5 ya. Untuk unstampingnya ini 20 sama 9. Oke, anggap aja 20 sama 10 gitu ya. Oke. Kita ke sini. Kita buat galiannya aja dulu. Di sini pakai apa ya? Pakai garis tanah. Oke. Ini kan garis bagajuan tadi ya. Kita buat aja pakai polyline. Dari sini ke sini ke bawah. Nah, ini kan 100 ditambah tadi itu 5, 20 sama 5.
itu kan di bawah fondasi ada 30 cm. Jadinya 100 ditambah 30 jadinya 130. Di bawahnya ini nanti untuk tadi pasir, unstamping sama pasir lagi. Setelah itu di sini untuk lebar fondasi ini kan 80 ya. Ini nanti setiap sisinya itu ditambah 10 cm. Kalau ini 80, karena di sini udah mepet, itu di sisi kiri sini nggak usah ditambah. Yang ditambah cuma di sisi kanan. Di sini ditambah 10 jadi 90 ya. Nah, kemudian ke atas lagi, di sini belum diaktifkan untuk perpendikularnya. Nah, kayak gini. Di sini juga. Ini cek 55 dikurangi 10 jadi kan 45. Ke bawah, di sini sama. Ini berapa? 90 tambah 10 lagi berarti 100. Nah, kayak gini. Oke. Dan ini nanti seterusnya sampai sini ya. Oke. Nanti kalau punya kalian itu banyak, kalian buatnya itu gini aja. Misal ya, itu satu X, explode. Kalau sama itu kalian copy bagian 3 ini aja, copy, pasin tengah-tengah. Nah, jadiin kayak gini aja. Nah, seperti ini. Oke, nanti yang sini kita ngopi dari sini aja. Kita mirror. Oke, kemudian kita move. Nah, dilihat seperti ini. Kalau ini kita hapus, di sini kita tinggal kasih garis lagi. Nah, oke, selanjutnya kalau bisa itu garis tanah ini sejajar ya sama atas fondasi. Selanjutnya bagian bawah ini yang garis nolnya kita matikan dulu ya biar nggak mengganggu. Oke, di bagian bawah itu pakai 05 aja. Kita sini buat offset 5, offset lagi 20. Jadi di sini untuk pasir, batu kosong, pasir lagi. Sebetulnya kalau mau langsung pondasi, aan samping, terus pasir itu boleh. Di sini di skip itu boleh. Itu nanti terserah desain kalian aja. Kemudian cara membuat batu kosongnya gimana? Kita masuk ke arsir pondasi. Di sini pakai elips ya. Ini pakai berita center ini atau elips. Yang di sini kiri atas ini. Oke. Kita di sini buat tadi kan seperti 10 sama 5. Jadi seperti ini ya. Jadi di sini total diameternya itu jari-jarinya aja 10 sama 5. Kemudian kalian copy. Kalau di sini nggak ada, diaktifkan dulu untuk kuadrannya. Copy, copy dulu yang banyak. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita arsir dulu. Pakainya arsen. Klik. Kalau udah enter, itu juga yang bawah ya. Kita heads, klik. Oke, kalau sudah, tinggal pencet enter. Oke. Nah,
Kalau sudah, ke sini kalian tinggal copy secukupnya aja, misal segini. Oke, copy di sini sembarang, taruh mid. Karena di sini pas, hapus saja. Nah, oke. Selanjutnya, ini kan ini nantinya kalau nggak salah kalau di print itu nanti terlalu tebal, itu kalian besarin aja dulu, mungkin 2. Oke. Selanjutnya yang sebelah kiri ya, itu sama. Di sini ngambil dari sini aja. Oke, kemudian kita trim. Nah, untuk arsirnya kita bisa copy. Arsir itu juga bisa kita copy. Kemudian kita panjangin. Nah, kalau nggak bisa di sini asosiate itu dimatikan. Nah, di sini dia bisa dipanjangkan. Kemudian yang bawah juga kita copy. Oke. Untuk stampingnya atau batu kosongnya jangan lupa kita beri juga. Nah, karena di sini kurang, kita copy. Oke. Untuk yang lebih itu gimana? Itu kalian tinggal trim aja kayak gini. Oke, selanjutnya ini kan aku buat itu galiannya bentuknya persegi ya, sedangkan yang ini bentuknya itu miring. Nah, pembedanya itu apa? Itu pembedanya itu di tanahnya. Kalau tanahnya itu tanah tadinya bekas persawahan atau bekas rawa, itu sebaiknya memakai galian seperti ini. Kenapa? Kalau tadinya bekas persawahan, untuk buat galian seperti ini nanti itu agak mustahil. Kenapa? Karena nanti pucuk-pucuknya di sini juga nantinya akan ambrol sendiri. Karena itu dibuat miring. Kalau lurus ini untuk jenis tanah termasuk tanah keras ya. Jadi di sini mau bentuk siku gini aja nggak apa-apa. Untuk kalian nanti gambarnya yang mudah, buat yang lurus aja kayak gini, jangan yang miring ya. Yang lurus aja nggak apa. Selanjutnya untuk yang sisi yang lain tinggal kita copy. Oke. Di sini juga kita tinggal copy. Nah, selanjutnya itu di atas apa namanya sleeve itu kan ada dinding ya. Itu kalian ngopi dari sini aja. Copy dari sini aja. Oke, tinggal copy ke atas. Nah, untuk arsir dindingnya itu sudutnya diganti 0 ya. Kok ganti semua. Bentar. Di sini jangan 1 tapi 10. 25. Oke, pas 25 ya. Oke, selanjutnya yang lain sementara kita tinggal copy aja. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita cek. Oke. Karena di sini tanah ya. Di sini tanah itu tinggal kalian pakai 0,5 aja, tinggal buat lurus kayak gini. Nah, seperti ini. Itu nggak apa. Nah, untuk yang bagian dalam gimana? Kita cek itu ketinggiannya berapa. Di sini kan kalian lihat di soal lagi MTA-nya itu berapa. Udah fokus ya. Nah, di sini lantai 1 di atas MTA. Nah, kalau di sini kan 40. Jadi 40 itu dari sini, dari muka tanah asli. Jadi satu offset 40.
Jadi nanti lantai satunya itu XLH sesuai segini. Dia tingginya segini. Kita cek yang 0,00 itu berarti kan lebihnya 40 ya. Di sini apa aja? Di sini yang dari sini ke sini 0,00 ya. Berarti di sini kita karena di sini ada pintu. Nah, di sini ada pintu, berarti ini dindingnya sampai sini aja. Oke. Di sini kita trim. Oke. Di sini juga lihat di kanannya ada pintu ya. Kalau kalian ada dinding ya buat dinding aja. Misal aja ini dinding ya. Ini misal aja ini dinding, ini kayak gini aja ya. Oke. Untuk yang di sini yang kamar mandi itu kan -5. Kalau bisa ini jangan pakai layar 0 ya. Itu diganti layar lantai udah ada belum? Lantai. Nah, di sini lantai. Nah, di sini kan kamar mandi -5 ya. Itu kalian disamain aja, kemudian move ke bawah 5 cm. Oke. Nah, kemudian di sini kita samakan. Oke, untuk lapisan selanjutnya itu kan di sini ada keramik ya. Jadi ini kita gabungin aja. Ini misal di sini ya. Itu pertama kita offset 1 itu untuk keramiknya, kemudian 3 itu nanti untuk apa ya? Untuk spasi ya, untuk spasi. Kemudian 5 itu untuk rabat betonnya, kemudian 10 untuk pasir padatnya. Diingat-ingat lapisannya 1, 3, 5, 10. Oke. Karena ini udah mau sama, ini kita hapus aja. Oke. Nah, di sini kita buat aja kayak gitu. Oke. Kemudian yang ini kita pakai 0,00 aja. Di berapa kita samain kayak ini aja, offset 1, 3, 5, 10. Oke. Di sini kita pakai 0,05. Nah, 0,5 ya. Kemudian di sini buat garis. Oke. Nah, selanjutnya ini kita hapus saja garis bantunya sementara. Mana ya? Oke. Kemudian tinggi rumahnya kalian itu berapa? Itu seperti yang kalian tentukan di kemarin buat tampak ya. Ada yang 4 meter atau 3,5. Ini aja misal itu untuk baloknya kita cek ukurannya berapa, itu sama seperti seluf ya, 15 kali 30. Jadi kita bisa ngambil dari sini ya. Misalnya aja ambil dari sini, copy ya. Nah, ini kemudian kita move. Nah, itu ini ngopinya yang tingginya itu pas 0,00 ya, biar pas. Atau enggak 0,00 itu kalian offset sesuai tinggi, misal 4 meter. 4 meter berarti di sini kita move sampai ke titik 4 meter ini. Nah, nanti di sini untuk dindingnya menyesuaikan. Jadi kita copy dinding-dinding yang lain juga karena di sini. Jadi di sini. Oke.
Di sini kan dinding ada 3 aja, 1, 2, 3, yang di sini kan cuma pagar ya, itu nanti aja. Di sini juga kita lebihkan. Nah, seperti ini. Yang pintu, untuk ukuran pintu sendiri kan tingginya itu 210 ya. Itu tinggi bersih, 216 itu sama kusennya. Berarti kita offset 216 dari 0,00 ini. Oke, di sini ketemu. Oke. Nah, di sini. Untuk tingginya, nah di sini itu bisa kalian beri balok lantai. Nah, ukurannya itu bisa sama kayak sloof atau balok ring plug di atas, atau bisa kalian buat 15-15. Biar enak itu samain aja ya. Oke. Selanjutnya karena di sini ada pintu, itu kalian buat kusennya. Di sini, oke. Biasanya kan 15 ya. Berarti dikurangi 3. Timur, oke. Kita lihat di sini, dia bukanya kemana? Kalau bukanya ke kiri, berarti di sini line ke kanan 4 cm. Kemudian di sini ke bawah berapa? 1, 6. 6 ya. 6 dikurangi seponang 1 cm ya. Jadinya seperti ini. Oke. Jadi ini daun pintunya, ini kusennya. Kemudian kita arsir kusen. Kita hedge pakai kayak biasaan sih 31 aja. Oke, karena kita cicilan kita buat 25. Oke. Untuk pintunya jangan lupa di sini 10 cm di bawah 20 cm. Kenapa di bawah lebih lebih lebar? Itu karena di bawah dia lebih sering ditendang-tendang kan sama kalian biasanya kalau tergesa-gesa. Karena itu di bawah itu diberi daun pintunya lebih tebal. Nah, di sini angelnya diganti 190 aja. Oke, jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Oke. Selanjutnya melanjutkan yang potongan dulu ya, yang fondasi ini. Itu selanjutnya di sini yaitu arsir pasir urupnya. Ini kan nggak mungkin kosong kan, ada pasir urupnya. Itu kan pas arsir apa ya? Arsir tanah aja. Kita hedge. Itu makanya ansih 32 sini sudutnya diganti 45. Nah, jadinya seperti ini. Karena ini kecilan, kita ganti 35. 35. 35. Nah, oke. Di sisi lain juga kita kasih ya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk yang di sini gimana? Di sini untuk arkon, untuk yang 3 cm ini nggak usah diarsir sama 1 cm, itu nggak akan kelihatan. Nah, untuk arkon itu kita hedge pakainya arkon. 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 Nah, arkon ini untuk rabat betonnya. Oke.
Kalau bisa mengusahakan kalau ngarsir itu bagian yang mau diarsir itu dilihatkan di layar ya, biar nggak terjadi kesalahan. Oke, kita samakan sama yang ini aja. MA, klik, klik. Oke, nah untuk yang bawah itu pakainya Arsen. Gimana Arsen? Nah di sini Arsen, klik. Ini jangan 25, 10 aja. 10 kurang, samain sama yang aja. Oke, kita heads juga yang di sini. Kan, dua. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, untuk yang di sini kita potong aja. XL. Oke, oke. Oke, yang ini juga ya. Oke, ini nanti aja. Nah, kita close. Oke, nah ini kita jadi untuk membuat ya. Di sini jangan lupa dikasih juga ya. Sini sama sini. Ini pakainya ini aja. Untuk banyak ini nggak apa. Oke, di sini sudah, ini sudah. Nah, untuk video materi selanjutnya saya akan jelaskan di video selanjutnya. Silahkan dikerjakan dan dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.